itu keuangannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya seseorang tuh nikah di usia 25 aja, lalu dia sampai kakek nenek usia 70, berapa tahun dia tuh kamu tahu? 50 tahun lah ya. 50 tahun artinya apa? Dia harus bisa merancang pemikiran bahwa dia punya keuangan itu untuk 50 tahun ke depan gitu. Apalagi kalau dia masih masih usia 20, nanti sampai dia meninggal usia 60, 70, dia sudah mempersiapkan salah satu yang harus dipersiapkan apa? Keuangan. Sedetail itu ya Pak? Itu saya baca salah satu contoh yang selalu saya baca itu adalah Warren Buffett. Warren Buffett bagaimana dia dari kecil gitu, dia tuh ngumpulin botol-botol. Dulu tuh ada botol Coca-Cola, Pepsi semacam itu dia jual, koran gitu-gitu. Robert Kiyosaki juga seperti itu, Rich Dad Poor Dad gitu ya, diajarkan dari anak-anak kan gitu. Nah, disinilah esensinya. Kesalahan kita selain yang kemarin itu adalah kita tidak pernah berpikir jangka panjang tentang kita mau ngapain tentang keuangan ini. Kalau bahasa sederhana kita jelas kemarin tentang financial freedom, tapi kita tidak pernah tahu tentang itu gitu. Tidak memikirkan tentang itu. Yang penting nikah gitu, cari duit gitu. Tapi mau kemana uang itu dipakai? Ini pelajaran hidup. Saya benar-benar pengujian pelajaran hidup banget di sini gitu ya. Yang kita cari ilmu itu buat apa? Misalkan masalah itu bekerja atau bisnis, kerja atau bisnis buat apa? Cari duit itu buat apa? Hanya untuk kebutuhan saja gitu. Wassalam hidup teh kalau aku udah kayak gitu, nggak akan manjang kemudian. Kita tidak akan pernah sampai di titik dimana kita akan berpikir mau 60 tahun lagi kita mau jadi apa gitu. Itu temuan saya kemudian. Jadi kesalahan itu di dalam strategic financial ini adalah dia tidak pernah berpikir jangka panjang tentang uang untuk 50-60 tahun ke depan. Kalau saya sekarang usianya di 48, saya anggaplah usia Rasulullah 63 gitu. Kurang lebih sampai usia berapa tahun lagi tuh ya gitu. Saya harus mempersiapkan ke sana kan. Nah, artinya apa? Kita harus benar-benar sudah mulai berpikir lebih dalam tentang keuangan kita ke depan mau seperti apa. Janganlah kita di usia 50-an masih ngutang sana, ngutang pinjol gitu ya. Terus berharap judol gitu ya. Pakai pay letter fasilitasnya gitu. Tadi juga saya nggak sengaja lihat di TV, ada belanja di sebuah supermarket, nanti pembayaran ke depan gitu. Kok ada pula kayak gini ya gitu. Itu kan mempermudah orang tapi menambah beban. Di satu sisi agak menjebak juga. Betul kalau yang misalnya saya belanja di supermarket ini gitu ya. Oke. Cuman kan bagi saya itu jadi hutang. Nah, apakah kehidupan sampai situ, sampai usia 50 saya masih berhutang gitu? Mohon maaf kalau apakah di usia 50 saya harus, mohon maaf, saya belum punya mobil, saya belum punya rumah, anak saya masih naik angkot gitu. Itu kan harus berpikir sampai ke sana gitu. Kalaupun judol itu kan gambling, dan di dalam agama kita juga nggak boleh. Dan katanya itu bukan judi juga Pak. Jadi kalau judi itu kan, katakanlah kita bertiga, kan probabilitasnya itu 100% dibagi 3 gitu. 33%. 33%. Yep. Ya. Nah kalau yang ini kan mereka udah disetting. Sih. Jadi bukan judi murni katanya. Walaupun memang judi juga nggak boleh. Betul. Jadi kalau ini mah ya udah pasti kalah aja. Sih. Jadi yang jelas dia ada dipastikan kalah ya. Iya, dipastikan kalah karena sistemnya memang sudah dirancang untuk si bandarnya ya menang. Nah, apalagi ini fatal kan yang fatal banget kondisinya seperti ini. Jadi bagi saya ini udah jelas bahwa kalau seperti itu kita tidak pernah berpikir jangka panjang tentang kehidupan keuangan kita. Nah, kembali ke program tadi kan judul itu udah kalaupun kita menang tuh masa kita ngasih makan anak istri kita uang yang gitu ya, gitu ya. Dan itu akan menjadi darah daging buat mereka ya. Ini udah artinya apa? Contoh lagi kita tidak berpikir jangka panjang. Nah, ini pertama indikatornya. Yang kedua apa tuh kamu jawab? Yang kedua adalah kita tidak pernah berpikir tentang kondisi lingkungan internal kita gitu. Ini saya catat kamu ya. Satu, sejatinya kita punya komitmen diri gitu ya.
Komitmen diri kepada diri kita, oh kita mau kemana ke depan. Kalau saya sekarang ya mohon maaf, saya bilang saya udah terlambat juga, tapi bagi saya nggak ada kata terlambat. Minimal kemudian ke sahabat-sahabat K-Light kita bisa berbagi bahwa kita harus bisa mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita itu. Contoh, kekuatan saya adalah, oh saya sudah punya komitmen pada diri saya saat ini ya. Saya udah punya komitmen pada diri saya akan membuat keuangan saya jangka panjang itu financial freedom. Itu menjadi sebuah kekuatan nggak buat saya? Yeah. Itu menjadi sebuah kekuatan, dan harapannya selesai materi kali ini, sahabat-sahabat K-Light itu mulai bikin komitmen gitu. Oh saya memang harus mencapai financial freedom. That's one of my biggest goal. Ultimate goal saya itu adalah saya mencapai financial freedom. Itu harus menjadi diri dulu. Kalau kita tidak punya komitmen seperti itu, Kang Ujang, maka kita itu sebuah kelemahan buat kita. Yeah. Bocornya saya dulu karena memang saya nggak punya komitmen untuk diri saya gitu, bahwa saya akan harus mencapai financial freedom. Yang penting buat saya, alhamdulillah Kang Ujang dulu mah ngajar di sini, dikasih uang gitu. Tapi bukan, saya nggak sadar endingnya kemana sih gitu. Financial freedom, maka financial freedom ingat nggak konsep dulu Kang Ujang? Konsepnya adalah tingkatkan skill untuk menghasilkan uang. Sebagian uang itu dipakai kebutuhan, sebagian besar dipakai investasi. Investasi ada dua Kang Ujang, investasi diri sama membeli aset. Aset itu akan diputar menghasilkan apa lagi Kang Ujang? Uang. Uang itu kita investasikan lagi. Kenapa? Yang skill pertama itu udah buat kebutuhan. Jadi uang hasil daripada investasi itu kita putar lagi gitu. Ini yang esensi yang diajarkan oleh Warren Buffett yang saya tangkap. Bagaimana investasi itu adalah value investor. Kita menjadi seorang value investor. Investor yang mencari nilai, meng-create nilai gitu. Bukan saya tanam sekarang, Kang Ujang saya tanam nanti, tahun depan saya minta uangnya, udah saya nggak lanjut, tidak. Tapi value investor itu dia jangka panjang, ya sedikit Kang Ujang, bisa tiap bulan dia investasi di situ, kan? Kemudian dia nambah menggunungkan nanti Kang Ujang uangnya pasti. Nah, jadi kalau begitu kita harus punya komitmen dulu gitu ya. Nah kalau kita udah punya, itu sebuah kekuatan buat kita. Yang kedua Kang Ujang itu bicara adalah pemahaman kita tentang literasi keuangan. Itu wajib banget. Jadi bagi saya juga sampaikan di kampus, kalau memungkinkan Bapak dan Ibu di SMK, di perguruan tinggi, yuk kita ajarkan literasi keuangan kepada anak didik kita. Artinya apa? Kita mendorong untuk jangka panjang nih generasi Indonesia yang disebut generasi emas, bukan generasi cemas ya. Ya, kalau generasi emas itu salah satu pendidikan yang harus diajarkan bagi saya selain pendidikan agama ya, adalah literasi keuangan. Kenapa? Contoh saat ini negara kita seolah dibolak-balikkan ya gitu sama orang-orang yang bagi saya yang saya ada speechless lah ngomongin mereka ya. Kenapa? IQ 78 karena kita bodoh gitu. Kita tidak diajarkan sebuah ilmu yang mendasar, ilmu tentang keuangan. Sebenarnya hajat hidup kita itu tergantung dengan ilmu keuangan. Itu kan. Nah, kalau begitu, sejatinya kalau kita mau berpikir jangka panjang strategic financial itu improve your financial literacy. Literasi keuangan itu bicara tentang apa sih? Bicara tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kita terhadap uang sebenarnya. Bagaimana kita mendapatkan uang, mengelola uang, contohnya mulai dari kebutuhan kita, mulai berhemat, doom spending kemarin lalu kita hindari ya. Lalu apalagi yang nggak need dan want gitu, versisnya kita fokus ke need aja sekarang, bukan want lagi gitu. Lalu apalagi kalau tambahlah uang investasi sedikit-sedikit, tambahlah uang tabungan, tambahlah dana darurat, itu kan aja. Itulah hal-hal mendasar gitu. Kalau kita punya itu maka kekuatan buat kita. Nah, Pak, setelah katakanlah kita berkomitmen untuk ke depan financial freedom gitu ya. Nah, langkah praktisnya apa itu Pak? Kita membuat sebuah rencana yang tersusun gitu Pak. Misalnya tahun depan, mungkin kita masukkan ke apa namanya? RKAT. Bukan, kalau kita budget. Ini ke tahun depan tuh namanya apa?
tahun depan saya mau begini, mau gimana. Oh, resolusi. Nah, ini kan mumpung akhir tahun nih, Pak Mer. Apakah hal-hal praktisnya seperti itu, Pak Mer? Ya, itu momentumnya memang akhir tahun ya. Saya juga satu permasalahan yang selalu saya sampaikan ke teman-teman itu bicara tentang budgeting sebenarnya. Jadi budgeting itu bikin penganggaran gitu. Oh, tahun depan saya sudah harus dapat 250 juta per bulan. Dan saya yakin di keluarga itu nggak ada neraca ya, Pak Mer? That's the point. Tuh, nggak ada neraca, nggak ada laporan keuangan, nggak ada, jangan gitulah, kemudian dapat kredit aja nggak dipakai gitu loh gitu. Itu yang jadi masalah kan kerjaan. Jadi sahabat-sahabat, ketika kita udah punya komitmen tadi, itu part of literasi keuangan gitu. Jadi bagi saya, once ketika kita mau bicara tentang strategic financial, kita mau gimana nih? Dan salah satu pendukungnya adalah financial literacy. Di financial literacy itulah yang Kang Kujang minta barusan. What should we do? What are we going to do gitu. Kita mau ngapain tahun depan itu gitu. Nah, ketika tahun depan kita udah bisa desain, maka itu kan kita capai financial freedom. It's not only a commitment, but it will guide us gitu. Itu akan membimbing kita untuk bisa mau kemana sih gitu. Nah, contoh Kang Ujang, sederhana banget. Ketika di literasi keuangan kita kemarin Kang Ujang bedakan need versus want. Maka kita kan pasti akan fokus ke need aja gitu. Saya akan beli, beli. Kemarin digoda-godain tuh, ini akhir tahun loh, tahun depan udah naik loh, ganti atulah mobilmu gitu. Di kampus tuh anak-anak bercanda. Masa saya ini enggak sebenarnya. Mending uangnya saya pakai untuk investasi. Saya masih banyak hal kecil saya akan investasikan gitu, beli alat, beli apa semacam gitu. Saya tahun depan butuh 50 juta untuk nambah ke investasi ke sini gitu. Kenapa? Ingat, investasi, saya berbisnis itulah membeli masa depan. Itu kan konsep Bang Ujang. Itu hasil dari literasi keuangan Bang Ujang. Kita tuh membeli masa depan gitu ya gitu. Saat ini memang saya misalnya gitu, sakit-sakitan gitu, uang sini, uang sini dikumpulin gitu. Oh, Pak, butuh ini, udah aku ngitung, masuk, udah beli dulu gitu. Saya bilang, I buy the future. Itu yang disebut dengan NPV, Net Present Value. Uang saya 300-500 juta saat ini, 3 tahun lagi akan senilai segitu gitu kan. Itu hasil dari literasi keuangan. Maka di literasi keuangan itulah akan ketemu bagaimana apa yang akan kita lakukan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sumber pendapatan kita saat ini gitu ya. Ingat nggak yang kemarin beberapa minggu lalu kita bahas? Yang harus kita kunci adalah pendapatan kita sekarang. Lalu kita hitung, kita berhemat kan. Lalu kita mengoptimasi pendapatan kita sekarang. Di mana kita bisa nambah, di mana hal-hal apa lagi, misalnya gini, apakah saya bisa ikut lembur gitu ya, saya bisa naik jabatan gitu-gitu ya, terus apa dapat insentif gitu. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan without istilah ini, nambah effort yang berbeda, tidak. Di dalam pekerjaan yang sama, kita bisa optimasi gitu. Asal niat kita dulu, saya bekerja untuk optimasi potensi saya gitu. Nah, ya apalagi cari tambahan. Nah, ini harus kita analisis lingkungan internal kita ini. Jadi kedua, satu adalah pola pikir kita jangka panjang. Kita tidak pernah berpikir itu. Yang kedua, kita tidak pernah mengevaluasi internal kita gitu. Itu kesalahan kedua dalam kerangka financial, strategic financial. Nah, yang ketiga, kesalahan ketiga itu karena tidak melakukan evaluasi atas lingkungan eksternal gitu. Peluang-peluang tuh nggak dicek gitu. Yang penting buat dia ada, yang penting jalan aja. Sebenarnya di sekitar kita tuh banyak peluang loh. Kemarin Kak, Pak bisa nggak ngisi podcast kata gitu. Podcast apa tentang literasi keuangan? Hah? Sampai gitu. Apa? Terus gimana? Pak, kami punya uang segini gitu. Ambil nggak teman? Ambil. Jadi kalau begitu di surrounding kita tuh banyak peluang sebenarnya. Hanya masa kita tidak pernah sell our product. So the main product, the ultimate product for our customer is ourselves gitu.
Diri kita itu adalah sebagai produk gitu. Dan kita tidak memikirkan, ini kesalahan ketiga Kang Ujang dalam satu financial itu. Bahwa kita tidak pernah melakukan evaluasi, memetakan apa yang dibutuhkan orang saat ini gitu. Karena orang butuh, nanti dikasih kita rezeki. Orang butuh bantu gini. Kan konsepnya itu, menjadi seorang entrepreneur, cari masalah orang lain, kasih solusi. Peluang buat kita kasih solusi gitu loh. Allah tuh nggak pernah tidur gitu. Kita bantu orang, orang juga akan ngasih kita. Maka itu bisa jadi sumber pendapatan kita nggak kan? Iya. Tapi kita kan nggak melihat, saya kerja di perusahaan misalnya gitu, udah saya kerja itu aja. Misal gini, di dalam kerjaan misalnya gitu, saya kita satu perusahaan di Kelet, saya bantu Kang Ujang. Pamer nih, alhamdulillah, kita pada rezeki sedikit nih buat pamer ya gitu. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Tapi kita tidak pernah berpikir itu sebagai sebuah sumber pendapatan buat kita gitu. Malah aku juga udah lupa mungkin bantuin Kang Ujang gitu. Pembayaran dari apa? Customernya kan nggak langsung gitu ya kan ya? Yeah. Pamer nih, alhamdulillah kerjaan kita bulan lalu udah jadi, saya dapat Kang nih sedikit. Itu bisa jadi tambahan nggak buat kita? Nah, hal-hal kayak gini kita tidak pernah berpikir. Ini cacat nih Kang Ujang. Ini. Jadi lingkungan eksternal itu kita tidak pernah keluar gitu. Circle kamu gitu-gitu aja gitu-gitu. Apa kata teman saya? Mainnya nggak jauh gitu. Iya benar, tapi benar Pamer. Kadang-kadang kan kita membutakan diri terhadap lingkungan itu. Betul. Padahal mungkin ada banyak hal yang bisa kita buat sebagai sumber pendapatan. Betul. Saya teringat kata Kang Ujang kemarin waktu nerima anak UMB Bandung ya. Iya. Kata Kang Ujang, kalau kita jadi penyiar di radio, insya Allah kita bisa jadi MC, bisa jadi moderator gitu-gitu. Yeah. Itu tidak perlu sebuah lamaran kerja gitu. Yang perlu apa? Ya kelola aja sosmed kamu. Kelola aja sosmed kamu kayak gitu loh. Ya, saya malam ngobrol. Saya optimasi sosmed saya itu bukan untuk apa-apa gitu. Karena saya butuh orang mengenal core kompetensi saya gitu. Nah, maka saya akan optimasi di situ. Nah, itu cara saya mencari uang gitu loh. Main job saya apa Kang Ujang? Dosen. Udah, jadwal dosen saya segini. Di dosen tuh saya jadi, kemarin saya jadi co-promotor untuk mahasiswa S3, jadi pembimbing mahasiswa S2, S1 gitu. Saya jalan nih, itu jadi tambahan nggak Pak saya? Yeah. Tambahan gitu. Lalu apa perwalian, tambah lagi buat saya. Ngasih materi tambahan lagi buat saya, dikasih tugas kemarin ke mana, ke Thailand, ke Malaysia, dikasih SPJ, itu tambahan nggak buat saya. Dan saya nggak perlu nyari ngelamar kerja lagi situ, udah itu aja. Tapi yang kalau saya tidak optimasi di sini, artinya Pak, surrounding kita, di sekitar kita itu banyak peluang. Dan kesalahan kita yang ketiga adalah kita tidak pernah memetakan itu. Apa itu? Relasi, networking. Yeah. Kita tidak pernah mengoptimasi itu. Itu kan udah 3 tuh kesalahannya gue. Yang sebelum 4 ya kita panggil lagi Kak Indra. Kalau kita bisa gabung sambil saya dan Pamer minum dulu. Silakan minum yang ada. Kuenya nyusul lah. Kan tadi ada solusi jadi harus. Terima kasih yang sudah WA merespons WA Belas Kelek di Financial Literasi Bunda dan juga Pegis ya, terima kasih. Dan yang sudah masuk juga ada beberapa WA Kelek di 0812 203 1972 untuk sahabat Kelek bisa kirim pertanyaan dan bisa juga WA call nomor tadi 0812 203 1972. Untuk yang ingin bergabung di Zoom juga silakan dengan alamat s.id garis miring KLID. Dan sudah ada dari Pak Sony ya. Terima kasih Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah seperti apa yang harus dilakukan kami agar tidak salah dalam mengelola keuangan, agar kesejahteraan tetap bisa dihadirkan? Karena hidup sejahtera itu bukan hanya sekedar menjadi impian saja. Ya, sebenarnya ini kembali ke materi-materi awal sih Kang Ujang. Kalau bagi saya sederhana banget Kang Ujang. Yang dulu tuh pola pikirnya dulu. Mindsetnya. That's the point. Ingat Kang Ujang kemarin 3 pola pikir orang dalam kelola keuangan.
kata Robert Kiyosaki. Satu, Orang miskin kalau orang miskin dapat pendapatan langsung habis. Jadi nggak kemana-mana gitu. Semakin naik gajinya, udah botanya juga. Tapi masih poinnya sama kan, plus lah, plus. Pola pikir kedua, orang menengah. kalau orang menengah dia dapat duit, hanya masalahnya dibayarin cicilan. Karena dia kebanyakan hutang gitu loh. Jadi hidup dia tuh adalah di hutang kemudian. Jadi dia tidak mengukur gitu ya. Statement daripada Kiyosaki atau orang apa dia bilang gini, if you want to buy something, you have to prepare the money that it will pay by themselves gitu. Itu bahasa sederhana gitu. Jadi kalau kamu mau beli sesuatu, kamu harus yakinkan dulu ada uang untuk membelinya, membayarnya gitu. Uangnya uang sendiri ya Pak Mede? Betul. Ada uang tapi pinjam. Betul. Itu peleter. Peleter itu ya gitu. Nah, jadi kalau Sih ada uangnya sih ya. itu poin. Betul. Tapi terus lanjutnya gini kan. Kalau kamu tetap memaksakan beli itu, maka jangan salahkan suatu waktu kamu harus menjual barang yang kamu butuhkan untuk membayarnya. Betul. Ya. Misalnya nih, dia beli mobil. Terus kan sebenarnya dia melanggar hukum tadi. Kalau mau beli mobil pakai kredit misalnya, udah harus ada sumber untuk bayar kreditnya, cicilannya, gitu. Bukan dari kebutuhan pendapatan bulanan. Misalnya, Kang Ujang, Pamer, aku pengen dong beli mobil. Dari mana Pamer? Kang Ujang, Pamer, alhamdulillah aku punya kos-kosan baru nih ya kita, kontrakan. Itu nanti aku nutup di situ. Itu nggak masalah Kang Ujang. Karena sudah ada alokasi untuk ke sana gitu. Bukan yang pendapatan rutin Kang Ujang dipakai ke sana. Kalau yang lain kan enggak, pendapatan rutin ini ketarik ke sana kayaknya. Nah, kalau itu boleh. Tapi kalau enggak, Kang Ujang paksain beli mobil, maka bulan ketiga, bulan keempat macet. Maka Kang Ujang harus menjual apa? Aset yang lain untuk tetap memiliki mobil itu. Atau enggak dilepas. Ingat, DP Kang Ujang 3 bulan, 4 bulan udah bayar, itu hilang semua. Artinya Pak, itu kan udah jadi aset sebenarnya. DP itu artinya udah jadi aset kan ya? Tapi hilang, mobilnya hilang, DP hilang, ya. Lalu uang dari apa namanya, bukan uang muka, kan kalau kita harus bayar dulu beras sejumlah uang gitu, itu udah hilang, semuanya loss. Nah jadi Kang Ujang itu penting sekali buat kita, bagaimana kita benar-benar punya pola pikirnya, jangan pola pikir orang menengah. Karena kalau pola pikir orang menengah, dia semakin tinggi pendapatan, dipertinggikannya lagi kebutuhannya. Maaf, keinginannya. Dengan cara untuk memiliki keinginan gimana Kang Ujang? Berhutang. Ketika dia udah berhutang, maka dia bilang gini, seaneh gitu Kang Ujang. Orang tuh mau ganti ini aja, wah dicicil gitu. Kalau bagi saya lost mind gitu. Saya kehilangan pikiran kalau udah punya hutang tuh gitu. Karena mungkin prinsip Kang Ujang. Bagi saya diajarin kita betul, hutang itu malam nggak bisa tidur, siang terhina gitu. Kenapa? Itu kerasa banget sama saya dulu gitu. Sebelum saya kenal literasi keuangan. Malam gimana mau tidur Kang Ujang? Besok pasti ditagih gitu. Gak bisa tidur. Siang terhina. Kenapa? Orang tuh datang ke tempat kita, ngamuk-ngamuk gitu, marah-marah gitu. Ya memang kita yang salah. Memang kita yang salah. Saya bilang dulu, pernah datang debt collector datang ke kampus Kang Ujang. Saya lagi di ruangan tuh sama mahasiswa-mahasiswa dia, mereka belajar. 2 orang dia datang, memang saya telat bayar mobil dulu. Apa yang dia bilang? Nama-nama hewan di kebun binatang keluar gitu. Kang Ujang bisa bayangkan di depan mahasiswa-mahasiswa saya dia ngomong gitu. Saya tidak salahin dia gitu, emang saya salah, tapi caranya kan benar. Oh bener loh, jangan kita bilang malam nggak bisa tidur, siang terhina. Nah maka jangan pola pikir menengah dipakai. Yang dipakai adalah pola pikir orang kaya. Kalau orang kaya berpikirnya adalah satu, dia benar-benar dapetin uang. Tadi Kang Ujang, dia dapetin uang dari skill dia. Sebagian kecil dia butuh pakai buat kebutuhan, sebagian besar dipakai untuk investasi. Itu aja yang dia pakai itu. Maka dia menggulung untuk uangnya. Ada sebuah buku saya lupa judulnya, bagaimana menggulung uang gitu. Iya bener ya. Tapi saya nggak mau, karena saya berbeda inilah ya gitu. Keyakinan kalau saya nggak mau menggulungnya dengan riba gitu. Saya menggulungnya dengan apa? Misalnya bagi hasil dan semacam itu gitu.
Nah maka itu akan menggulung terus gitu. Itu akan mencapai yang namanya financial freedom. Nah jadi Kang Sony jawabannya adalah sederhana banget kok. Miliki dulu pola pikir orang kaya. Meskipun misalnya kita belum, secara faktanya kita belum jadi orang kaya, tapi kita udah punya pola pikir. Nah itu yang akan membimbing kita, memandu kita untuk bisa berubah dari sisi keuangan. Itu Kang Ujang. Oke. Terima kasih ya. Makasih Pak Ikan. Oke. Bu Anita, kasih. Bu Zule, Jalan Kurdi ya. Jalan Kurdi itu di sana Momotoha ya? Kurdi mana betul? Oh iya betul. Oke ya. Wow. Oke. Ada seseorang bisa dikatakan beliau investor berhasil, tidak habis, tidak akan habis keturunan, yang sekarang umurnya 87 tahun. Yap. Tidak anak satu dan cucu. Semua ini sederhana dan berhasil juga. Bisa dikatakan anak cucunya tidak hidup berlebihan, tidak kurang dibanding teman-temannya. Sekarang anak cucunya sudah hidup bersama kecukupannya, tidak perlu lebih dari sana. Karena saya selalu hati masa mudanya terlalu sederhana, ibarat kata orang tuanya yang penuh kelimpangan. Nah sekarang di usia 87 tahun, harta berlimpahnya itu buat apa? Dihibahkan juga enggak, dihibahkan juga enggak, menumpuk aset di mana-mana. Anak cucunya mungkin sudah tidak perlu warisan. Menurut saya, menuju hari tua, aset itu harus menurun untuk mengurangi hisab dan juga tidak menjadi persoalan perebutan warisan di antara saudara-saudaranya. Begitu kan? Oke. Ya, terima kasih Kang Yayan. Saya kasih jawab ilustrasinya boleh nggak? Iya. Kayaknya menarik ceritanya. Saya membaca buku Warren Buffett itu bagus banget. Dia, saya lupa kemarin tuh, dia berapa, saya ada catatannya. Dia tuh punya berapa triliun gitu ya, triliun lah gitu. Puluhan triliun ya tuh. 25 atau sekian lah. Karena yang paling kaya tuh sekarang tuh 57 triliun itu, siapa ya namanya, lupa saya. Jadi di Warren Buffett ini, di masa tua dia sekarang, dia 99% aset dia kasih ke filantropi. Anaknya juga cuma dikasih berapa gitu. Karena anaknya juga udah mandiri gitu. Nah, saya bagus nih, pelajaran berharga buat saya. Di usia 87 beliau bisa ini. Kenapa? Yang paling titik kritis itu dua menurut saya. Ketiga, titik kritis pertama kita ngebangun itu aset, menggulung aset. Lalu titik kritis kedua, anak cucu kita bina. Dan ini bagus banget ceritanya. Anak cucunya sudah bisa mandiri. Titik kritisnya gimana? Kalau dalam ajaran agama kita memang akan dihisap pasti. Nah, kalau menurut saya waktunya meniru yang modelnya Warren Buffett. Ya, secukupnya saja cukup kok gitu. Kalau saya pada posisi kakek ini, saya akan bangunkan aset saya itu untuk apa coba Kang Ujang? Badah yang paling utama buat saya, pendidikan. Kenapa? Investasi saya sampai mati. Saya mati juga nanti ilmu jariahnya, amal jariahnya juga karena ini buat saya. Bagi saya, kakek itu akan lebih wise, aset-aset dia itu gunakanlah untuk pendidikan. Misal, mau sederhana aja, misalnya, aku mau mengurus, aku wakafkan aja deh, misalnya ke satu ormas gitu, ormas terbesar gitu, ormas Islam terbesar, dia 400 triliunan punya aset dalam luar negeri, dikelola, kebetulan mahasiswa S3 saya itu dia pengurus di ormas, boleh saya sebut ormas Islam itu Muhammadiyah, betul. Maka dia punya, saya lagi proyek penelitian sama beliau, saya jadi co-promotornya. Saya bilang, Pak, boleh nggak kita ini universitas milik Muhammadiyah? Boleh Pak Mar, dia yang jadi manajer gitu. Saya bilang, itu akan lebih luas daripada saya bikin sekolah dulu, manajemennya kumaha gitu. Saya tinggal nerima profitnya apa, pahala gitu. Akan lebih wise ke situ, karena tujuan hidup saya nanti ke situ.
saya nggak perlu bikin sekolah lagi kan gitu loh. Saya punya aset, maka kalaupun saya udah meninggal, amal jariahnya ngalir terus. Terus apalagi Kang Ujang, anak-anak masih santrinya atau anak didiknya doain saya terus, pengurusnya doain saya terus, itu mah sampai kiamat nggak akan berhenti. Nah, bagi saya 3 fase ini Kang Yan luar biasa cerita dari kalian. Makasih banget. Saya setuju menuju hari tua aset itu harus menurun untuk mengurangi hisab dan juga tidak menjadi persoalan perebutan warisan. Dan saudara-saudaranya adalah lebih baik serahkan itu kepada lembaga yang benar-benar sudah bisa terpercaya gitu. Ya kalaupun mau kakek teman kan udah 87, sudah fokusnya beribadah gitu. Kalau mau dibikinkan sekolah dengan nama kakek misalnya gitu, kakek itu nggak masalah juga. Cuman masalah itu kan jadi ini juga. Tapi kalau kita serahkan itu ke umat ya, maka umatlah yang akan mengelola itu nanti gitu. Nah ketika saya baca kemarin ngobrol sama mahasiswa saya itu, paman polanya di Muhammadiyah, oh masya Allah sebenarnya gitu. Kan Muhammadiyah itu banyaknya kan aset wakaf aset gitu. Yani kalau dan lihat ketuanya pengurusnya sederhana gitu. Prof apa Haidar Nasir sekarang ya, sederhana dan semacam itu. Ini pendidikan juga dari Muhammadiyah yang pendidikan SMA, SD, SMA ya gitu. Sama rumah Betul, sakit. betul. Itu kan itu benar-benar jadi ini gitu. Nah, setuju Kang Yanyan, setuju banget. Nah, artinya ini menjadi sebuah model gitu ya. Supaya kita tidak banyak dihisap nanti di lembaga, maka kita bisa lakukan itu. Pahalanya ngalir terus gitu ya. Itu Kang Ujang, Kang Ujang. ya bisa kembali masuk silakan, atau sahabat kilat yang lain yang Yap. mungkin juga mengomentari boleh bisa kirim di WA ya 512 dan 3 atau bisa telepon ya Anda juga untuk langsung juga silakan untuk lakukan dan bergabung di STPD garis miring KRI IDE. Kang Ujang sedikit lagi boleh saya lanjut? Ada 3 lagi masa kesalahannya, boleh? Saya sama Kang Indro lagi nunggu. Oh iya, yang ketiga. Ini udah saya ketik. Nah, yang kesalahan keempat tuh dia tidak pernah menerapkan strategi Kang Ujang. Kang Ujang minggu keberapa kita ngebahas kemarin bahwa mengelola uang itu seperti main games dan kita harus memenangkan permainan itu. Ingat nggak Kang Ujang itu? Nah, salah satu strategi yang menurut saya yang paling bagus buat kita adalah strategi 50-30-10-10 itu. Bagi saya itu udah masuk sebuah strategi. Bagaimana kita punya kerangka berpikir bahwa pendapatan kita itu harus 2 kali pengeluaran rutin kita. Betul nggak Kang? Ya. Jadi di dalam kehidupan kita udah berbeda kan, udah nggak bicara lagi secukupnya saja lah, emang segitu gaji saya gitu. Oh nggak bisa itu. Kita harus muter otak lagi gimana caranya nih. Kenapa? Kalau di rumah tangga saya 10 juta, maka saya harus dapat 20 juta. Maka saya harus berpikir keras gitu. Wah Pak Mer, kok Pak Mer ngajarin gitu banget ke diri gitu ya. Ya ini kan bicara apa? Bicara kesadaran kita. Memang hari ini saya capek, tapi 3-4 tahun lagi saya mau menikmati. Daripada seperti kita minum obat Kang Ujang. Kalau minum obat pahit, tapi kesananya kita sehat. Daripada kita malas minum obat, tapi sakit selamanya gitu, milih yang mana? Sederhana banget kan Kang Ujang gitu. Tapi orang banyak milih yang kedua. Mereka itu adalah yang penting nyantai gitu. Kumangke gitu. Tapi kalau kita Kang Ujang aja nggak engke kumaha gitu. Bener nggak sih logatnya? Logatnya bener tuh gitu. Nah kan gitu. Bagaimana kita bisa berusaha sekarang? Ketika saya sudah dapat angka kebutuhan saya 5 juta, maka pendapatan saya kali 2 10 juta. Ketika pengeluaran buletin saya ada 7 juta kali 2, mikir otak. Allah tuh ngasih kita akal untuk berpikir gitu, tapi kita malas berpikir. Kenapa? Kita disodorin terus dengan TikTok joget-joget misalnya gitu. Kita tidak dipaksa untuk berpikir. Kalau otak kita tuh nggak dipaksa berpikir, jelas Kang Ujang, hidup tuh begitu nyantai, nggak banyak yang harus kita pikirkan. Sementara
masalah itu banyak banget yang harus kita pikirkan, yang harus kita cari solusi. Yeah. Jadi yang kedua, ketika ada tahu itu baru kita porsikan aja. 50 tuh bener-bener saya beli hanya untuk kebutuhan saya. Kalau saya mau beli sesuatu mikir 2-3 hari dulu, bener nggak sih? Apalagi kalau baru beli barang mewah sekarang PPN-nya 12% tanggal 1 Januari, betul nggak? Mikir lagi nih gitu, nggak usah lah beli mobil dulu, buat apa mobil sekarang masih bagus gitu. Beli apa, mau ganti HP misalnya gitu lah kan, tar dulu deh ini masih bisa dipakai. Iya, kan malu Pak. Nah, ketemu sama ini lagi, kliennya gitu. Bajunya ini lagi. Betul. Nah, disinilah saya bilang padahal kemarin kan, Pak Mer, mau sampai kapan saya nahan malu? Saya bilang sampai kamu udah bisa mencapai yang namanya financial freedom misalnya gitu. Kamu udah nggak mikirin uang lagi gitu. Itu kenapa saya benar-benar ngerasa sekarang ngapain saya agak mengurangi aktivitas saya di komunitas organisasi kan. Kenapa? Indonesia ada saat di kata Warren Buffett, Pak Robert Kiyosaki, menghilang dulu lah kamu 6 bulan. Kamu menata diri lagi gitu. Kamu menata diri lagi, kamu ini setelah itu kamu akan dapat sesuatu. Jadi ketika kamu kumpul dengan komunitas kamu itu, kamu tidak lagi hanya kesohor tapi tekor gitu. Iya. Gayanya aja yang bagus. Kalau memang kita yang ini kan Pak, Betul. seolah-olah kita tuh diperhatiin. Betul. Belum tentu. Betul. Dan di dalam diri kita pun rapuh kan Ojang. Betul Ojang. Untuk makan besok aja mikir aja. Saya juga mikir, rupanya ini temuan saya, rupanya banyak orang kaya itu terkesan kaya, dia tuh pusing sebenarnya. Kenapa? Uang perusahaan jam ke bank. Tapi lumayan lah kesannya Pak Mer. Ya. Sudah kesannya. Pas dia lakukan keuangan, Udah kayak pusing keuangannya juga. private dulu. Betul. Prefer gitu aja. Kan itu kan aja. Tapi kan kan kita bicara kan karena berpikir kita kan strategic financial. Kan kita berpikir jangka panjang gitu loh. Contoh sekarang kemarin ada yang keluar yang kasus timah kemarin berapa? 20 tahun dia di penjara. Ya. Yang suami artis kan ya gitu. Itu kan dia tidak berpikir jangka panjang gitu loh. Ini contoh kesalahan strategic financial ini. Itu kenapa di negara kita banyak pejabat tuh disandera gitu. Saya mau ingin Kang Indra, kartu trufnya ada di saya ya gitu. Kang Indra mau nembak saya, kartu truf saya ada di Kang Indra gitu. Ini saling jaga aman kan gitu. Yang dikorbankan kita. Kenapa tadi kenapa dia tidak pernah berpikir yang disebut dengan berpikir jangka panjang terhadap keuangannya. Pertanyaan saya sekarang, rumah udah mewah di Menteng misalnya Jakarta itu, tabungan udah apalagi sih yang dicari? Apalagi yang dicari? Ini berpikir sekarang umur 60, 63, 70 kita meninggal gitu. Yeah. Ini logika dasar saya berpikir yang macam. Saya kemarin tawarin lagi kan, Pak Mer kerja yuk di Jakarta, gaji sekian. Saya bilang, tapi Pak Mer harus mengurangi ngajar kata-kata. Jadi Pak Mer nggak bisa jadi dosen full lagi. Saya mikir, saya jadi dosen ini adalah bekal saya buat akhirat saya sana gitu. Saya digaji 50-70 juta misalnya gitu. Itu yang akan menikmati saya, anak saya, keluarga besar saya. Segitu doang. Tapi saya mengajar meskipun gaji saya nggak sampai segitu. Tapi anak-anak ini bisa mendapatkan ilmu dari saya gitu. Maka itu kalau saya meninggal pun besok, insya Allah kan amal jariahnya terus mengalir kan itu. Nah itu udah beda konsepsi kan teman-teman. Karena bagi saya, karena saya juga harus mengatur pola pikir saya. Jadi konsep 50, 30, 10, 10 itu jadi patokan kan. Itu strateginya. Menindaklanjuti Kang Ujang tadi, kalau udah komitmen gimana Pak Mahar gitu. Pakai aja itu. Dan itu cerminan daripada sebuah literasi keuangan. Saya akan berhemat untuk mencapai yang 50. Supaya lah, kalau lebih dari 50, 30, 10 gimana Pak? 2 kali. Alhamdulillah. Kelebihannya itu bisa saya pakai lagi buat apa? Nambah investasi lagi. Maka pada titik di mana nanti udah waktunya sekarang, maka saya akan ya nggak perlu pakai baju itu juga kali Kang Ujang udah belilah baju sekarang. Bahkan semall tuh bisa dibeli kayak gitu. Tapi kan kita menuju ke sana dulu. Tapi kan kita nanti di ini janganlah istilahnya di agama kita tuh Kang Ujang udah habis, betul. Pas dibongkar numpuk yang Nah, belum dipakai Pak ya. Betul Kang Ujang. Kan di sini cara berpikir itu yang ya agama kita juga mengajarkan janganlah berlebihan itu ya bersifat berlebihan ya. Terus kalau makan yang berlebihan, yang
jangan buang-buang ya, baju kalau udah cukup itu jadi pakai dulu gitu. Nah kelima Kang Ujang, sedikit karena waktunya ini Kang Ujang ya. Sebelum nanti kita menyapa sahabat Kelet yang sudah masuk ya. Betul. Nah, lalu keunggulan bersaing berkelanjutan, dia tidak pernah berpikir bagaimana sih saya juga harus menjadi unggul dalam hal kelola keuangan. Itu level di mana kita sudah tidak lagi mikir makan besok gimana ya gitu. Saya udah nggak mikir cicilan lagi gimana ya gitu. Itu titik di mana harus kita capai. Tapi kita tidak pernah berpikir sana. Bahkan kita menikmati gitu. Selesai hutang ini ngutang lagi gitu. Saya bilang ini nggak bisa berpikir saya gitu. Apa nggak stres tuh mikirin hutang tiap hari gitu. Nggak berhenti Kang Ujang. Nah terakhir kinerja keuangan. Disitulah kita bisa punya tabungan udah ada, investasi udah, pendapatan harian udah dapat, pendapatan minggu udah dapat, pendapatan bulan udah dapat, pendapatan 3 bulan udah dapat, semester udah dapat, tahun udah dapat. Nah disitulah kita bisa membuat. Dan itu semua memang harus melalui proses ya. That's the point. Itulah kerangkanya. Prosesnya nggak seperti membalikkan telapak tangan. Itulah berpikir strategik, berpikir jangka panjang. Bukan berpikir hanya jangka lima. Itu kau yang masa. Kan makin banyak. Nggak cerita aja. Tuh kan mulai deh. Kalau senior ngajarin gitu saya juga pikiran jadinya ya gitu. Dah Kak Indra mah. Itu kan Kang Ujang. Beri kepada yang berhak. Yang berhak gitu. Aduh. Tinggi. Yang berhak maksudnya ya, berhak tinggi gitu ya. High heel. High heel. Itu senang naik gunung itu. Rasanya itu yang naik. Oke, ada siapa Kang Indra? Ada banyak tuh yang Mas Hipa, Tati, Pak Budina, Tati ya. Mengelola keuangan harus manfaat untuk punya akhirat ya sebagai bekal. Dan israf berlebihan ya bagus konsepnya. Ya. Alhamdulillah kalau bilang hakikat, saya teringat sebuah profesor saya ngomong ini. Ketika kamu mau meletus itu berpikirlah jangka panjang, why gitu. Nah, dan alhamdulillah saya memilih agama saya ini Islam gitu, banyak mengajarkan itu gitu, bahwa kita hidup tidak hanya di dunia kan, hidup hakikat itu di mana? Di akhirat. Maka salah satu yang jalan kita menuju ke sana dengan apa? Harta. Harta itu kita cari, kita kumpulkan, lalu kita bagikan. Kan itu. Kang Ujang bisa bayangkan kalau kita dalam keadaan miskin, bisa nggak kepikiran nggak sih kita tuh bersedekah? Tidak. Kepikiran nggak kita berinfak, wakaf gitu ya? Kepikiran nggak kita untuk memberikan manfaat orang? Tidak. Jadi Rasulullah itu udah ngajarin kita tuh menjadi orang kaya sebenarnya. Karena beliau juga mencontohkan di masa muda beliau berdagang. Kalau gitu bisnis adalah pilihan hidup kita juga. Kenapa? Disitulah kita bisa mendapatkan itu. Tapi kita bisa menambah apa yang kita miliki itu dengan literasi keuangan. Jadi betul teteh itu benar-benar untuk dunia akhirat. Itu kan Ujang, Kak Indra. Ketika mengingatkan beliau, tolong ada masjid Samgit ya, sekretaris tertuju 4. Wow. Alhamdulillah, masih saya bilang salah. Berikutnya Mas Hipa, oh ini pakai bahasa Sunda nih. Misalkan saja ya. Ya. Ada yang terlilit hutang, malam tetap tidurnya, siang lihat cerit. Itu mah sudah titik-titik. Usah menanya. Nggak ngerti saya. Bahasa Indonesia mudah. Ada belak sama ini tebal kulit muka katanya. Oh, masih tidur nyenyak. Ini ketika pengusaha kayaknya. Teteh itu emang Mas Hipa ini, Mas Hipa. Mas Hipa ya. Mas, disitulah saya mikir gini, etika nggak ada. Etika nggak ada. Jangan bayangkan orang menghutangkan kita tuh punya kelebihan. Bisa jadi dia mengurangi keperluan dia hanya demi membantu kita. Kalau bisa selesaikanlah. Memang paling utama tuh ada rasa malu ya. Rasa malu itu yang harus kita jaga.
Yang paling Kang Kujang, Kang Indra pasti nanti akan kenapa reputasi kita hancur. Kalau reputasi kita hancur udah habis semua. Ya. Gitu. Dan Ya, betul. pengalaman orang yang biasa berhutang itu jadi kayak ketagihan, Pak. Betul. Itu karena menjadi sebuah ini Kang Ujang, bisa jadi saya udah minjam ke Kang Indra nih. Padahal di hati Kang Indra tuh udah kecewa sama saya. Yeah. Kang, tanggal 30 saya bayar ya. Iya. Kenapa? Belum tentu uang itu uang lebih dari Kang Indra sebenarnya. Dia bisa jadi tanggal 1 atau tanggal 2 dia harus bayar sesuatu. Udahlah pakai dulu Pak Mer. Bisa jadi nggak Kang? Yeah. Tapi saya tanggal 30 tuh one prestasi gitu. Tanggal 2 enggak juga. Kang Indra kan nyari jalan lagi nih gitu. Gimana cara? Karena bisa jadi uang itu wajib untuk bayar sekolah anaknya dan selain itu. Saya sering banget gitu kan. Yakin nih, ini mau saya pakai tanggal sekian loh. Yakin Pak Mar, Pak, saya ini. Wah, meyakinkan saya benar-benar hati-hati. Pas tanggal itu menghilang itu, HP-nya mati. Ini, seminggu saya tuh dia WA, Pak Mar, hampura. Terus yang tanggal 2 itu saya bayar gimana gitu loh gitu. Banyak tuh. Itu kan aja. Bagi saya nggak ada etika. Ya. Maka ketika saya ini udah, lalu dia nyarikan kayak ini lagi kayak Kang Ujang tuh, cari orang lain yang bangsa baru lagi gitu. Kenapa? Begitu juga gitu. Itu yang bikin dia ketagihan kan. Dan kita juga sering ya, teman-teman Yep. SMP kita. Oh iya. Kok banyak cerita, hati-hati dengan si ini. Yep. Akhirnya reputasi hancur. Ya. Reputasi hancur. Bukan masalahnya kita tidak mau menolong gitu. Betul. Karena reputasinya udah hancur. Ada lagi yang maksa. Tuh kan punya kartu kredit, gesek lah. Kan Nah itu. bagian digesek berapa? 2 minggu. Betul. 5 tahun. Yep, betul. Tuh, kita banyak cerita di situ. Itu bagian saya sekarang Kang Ujang. Saya mikir gini, oh ya betul juga ya. Saya dengan kita di Kilat ingin memberikan edukasi, penyadaran ke sahabat-sahabat kita bahwa ilmu financial literacy ini menjadi sebuah ilmu dasar gitu. Kalau bagi saya sekarang ilmu dasarnya itu adalah ilmu berpikir, ilmu agama, ilmu ini. Kenapa? Untuk saat ini ya Kang Ujang, kenapa saya bilang inilah yang membuat orang banyak masalah gitu. Mulai pasti dari uang. Nah, uang ini harus di ini. Itu Kang Ujang. Oke. Ibu, oh masih Pak ya. Oke. Berikutnya, Ibu Dinda. Assalamualaikum. Salam. Kirim aja kode langsung. Wow. Beli baca nggak tega nih. Nggak apa-apa kali. Baru nyimak juga, baru beres masak semur jengkol. Wow, Bu Dinda. Sampai ke sini. Wanginya sampai ke sini Bu Dinda. Kalau cuma tulisan hoax. Hoax ya, nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Kita orang bisnis ya. Betul. Harus pakai. Minimal foto ya. Foto juga nggak dikirim. Kalau nggak foto video, apalagi video. Terakhir apa barangnya nggak sampai juga, itu hoax beneran. Bu Dinda, kita makan siang ya pakai semur jengkol. Promosi dia jengkol juga nggak apa-apa. Oke. Terus Pak, Pak Deddy kirim video ya. Oke. Terima kasih dengan videonya. Ibu memang menyimak. Oke. Kami ya. Oke. Bisa dari berapa ini? Wah. Lagi. Iya, agak telat memang. Lagi tahu tadi ya. Kita pertanyaan deh. Tapi yang pasti Kang Indra, sahabat-sahabat sekalian, kita mau menyampaikan pesan gitu. Kalau kita tema kali ini berangkat dari permintaan dari pendengar. Iya. Pak Mar, ajarin dong kami tentang strategic financial. Ini jawabannya. Ya. Kesalahan itu adalah kita tidak pernah punya yang namanya berpikir jangka panjang buat apa. Yang jelas kita tuh harus mencapai financial freedom. Yang kedua, kita tidak pernah mengevaluasi kekuatan kita, kekuatan kita di mana. Ya, kita bersyukurlah kita udah kerja di Kilat misalnya. Celah-celah mana lagi yang kita bisa nambahkan, itu gak pernah kita pikirkan. Tiga, lingkungan eksternal. Orang luar juga banyak masalah itu yang kita bantu gitu loh. Ya, yang keempat apa? Strateginya 50, 30, 10, 10. Kemudian kita mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan. Artinya apa? Tahun ini kita udah alhamdulillah dikasih Allah nih. Tanggal 31 Desember kita tutup tahun ini dengan alhamdulillah ya Allah rezeki, dan jangan sampai tahun depan kita jeblok gitu, jangan. Itu kita nggak sustain nantinya, tidak berkelanjutan. Yang kelima, keenam adalah kinerja keuangan. Ya, uang rekening kita ada, tapi jangan sampai 1 miliar.
Kalau saat kita bayar dari Milan nanti kedetek sama DJP. Dengan semua dipiralkan di medsos. Betul. Dengan pajak. Betul. Tunggal pajak sekian ya gitu-gitu jangan. Betul. Jadi ada 6 lah kan jangan kesalahan dari satu financial. Semoga sahabat-sahabat sekalian, yuk kita sadari gitu bahwa dasar kita saatnya berpikir jangka panjang. Dan startingnya adalah satu uang. Insya Allah kalau kita udah mulai dengan baik kan jangan keuangan, kita akan lebih baik. Gitu. Tapi kalau kita orangnya naif dengan keuangan, jangan harap kita our life will become better, never, tidak akan pernah tercapai itu. Maka oleh itu kita harus benar-benar bisa membuat bisnis kita itu lebih baik dengan apa? Literasi keuangan. Itu kan Ujang. Oke. Kalau di grup financial literasi ada di grup sedang tikmu coba enter ya. Toko mau tutup. Akan ditutupnya di HP nih. Oh ada tuh. Ada tuh. Nah, terima kasih Bu. Setuju, orang yang meminjamkan uang tidak selalu karena ada uang lebih, tapi bisa jadi itu misalnya uang untuk alokasi lain yang sedang dikumpulkan untuk dipakai di lain waktu ketika sudah terkumpul. Betul sekali Bu Retno. Itulah kalau bisa sih kita mulai berpikir lah, kalau kita mau ada niat meminjam uang orang, kalau bisa seminggu atau beberapa hari sebelum udah siap gitu. Kalaupun enggak, Kang Ujang kita menciptakan alternatif. Misalnya saya minjam uang ke Kang Ujang untuk tanggal 31 Desember. Saya udah punya, Kang Ujang insya Allah saya udah ada, karena gaji saya tanggal 27 misalnya. Saya harus bikin plan B dulu gak gitu. Bisa jadi saya ada sumber lain lagi, yang tanggal 29 saya masih ada cadangan lagi nih. Yang penting buat saya tanggal 31 tuh saya kembalikan gitu. Kenapa? Betul kata Bu Reno tadi, bisa jadi yang Kang Ujang pinjamkan ke saya itu bukan uang lebih, tapi Kang Ujang butuh pembayaran buat anak Kang Ujang tanggal 1 tanggal 2. Karena ada keinginan untuk menolong ya. Betul, karena mungkin kasihan ya. Bisa jadi istilah Kang Ujang saya gini, saya dengan mengemis-kemis lah minta tolong ya gitu. Kang Ujang jadinya hibah ke saya. Tapi bukan berarti itu uang lebih Kang Ujang, bukan gitu. Bisa tuh karena uang tadi kan nggak karena pertemanan gitu ya. Tapi pas saya balikin, misalkan sebelum itu udah balikin, kenapa? Biar Kang Ujang tidak terganggu untuk pembayar tanggal 2 tanggal 1. Udah nggak saya kasih bunga, nggak kasih lebih, pokoknya aja itu. Kurang ajar banget ya. Dan dia tahu apa kan? Nah, aduh. Nanti setahun lagi pinjam lagi ya. Iya Allah ya tuh. Itu kejadian lah sama saya. Ada quote itu apa? 1 kali menolong dia akan berterima kasih. Kedua? 2 kali menolong dia akan berharap ya. 3 kali menolong itu akan bergantung. 4 kali menolong itu jadi kewajiban katanya. Waduh ampun. Biar bisa kayak ATM. Waduh. Dianya yang kecewa gitu. Betul. Nanti ngomong kemana-mana ya, Pak Mer tuh pelit. Oh iya, ada kemarin saya dikirimin sebuah kasus, betul, benar. Padahal itu hanya sebatas pertemanan gitu. Dia malah marah-marah gitu, kenapa dia nggak bisa minjemin lagi gitu? Ya, 1, apa tadi? Terima kasih. Kedua, berharap. Ketiga, bergantung gitu. Yang keempat jadi kewajiban gitu. Iya benar. Saya bilang, kamu mau kayak gini? Saya tahu Pak Mer kata gitu. Sambil nangis tuh dia gitu. Nggak tahu Pak Mer kalau saya jadi kayak gini gitu ya. Udah jadi kewajiban. Ya betul, jadi kewajiban saya. Kalau nggak saya diancam gitu. Sampai diancam loh kan? Serius. Bukan lagi ini tapi diancam. Ada lagi depan muka depan. Yap. Ngejedotin ke tembok. Tuh kan? Iya. Urusan dulu. Betul gitu. Nah, itu ya di situ ya saya bilang itu ada sumur jengkol. Wah, makasih. Fotonya doang. Mbak Dinda makasih gitu. Cuma fotonya doang. Ya, betul. Jadi enggak ada utang. Terima kasih ya, teteh semua makasih banget ya gitu. Oke, sudah habis ya? Indah ya? Boleh saya bacain dulu boleh Kang Ujang yang ini kita yang
sahabat-sahabat Kelet yang ini ke kita. Satu ada Stanley, ini Stanley di IG ya. di IG saya dulu. Stanley mahasiswa saya deh. Terima kasih ya Stanley. Fauji, saya lupa nih Fauji ini di mana ya? Apakah di Kuningan atau Garut, lupa saya. Lanjutannya dari Cirebon, Pak Kiramut Takia, saya lupa. Asara, makasih Mbak. Terima kasih di Cirebon. Sabilana, gimana bingung saya nyebutnya ya. Makasih saya pun Real, makasih si Kamar Lidak, Sona makasih si Sona Alam Baili, makasih Elniwa, makasih Dinda Nandas, makasih Dinda Nandas, makasih Dinda Dina, makasih. Keluar dari tema memasak semur jengkol termasuk pengolahan hidup hemat, hehehe, dari Mbak Dina. Oh sama ya sama Mbak Dina. Oke. Kang Yusef, makasih banget yang udah gabung di IG saya. Makasih. Kalau yang udah di IG-nya Kelet boleh Kang Dira ya? Boleh. Saya sebutkan ya, alhamdulillah Safial Musafa, makasih. 13 CL, makasih. Ya Rizky, makasih. Fajar Ikhwan, makasih. Bung Ses, makasih. Handwork, makasih. Ica Unpad, makasih. Rina Gustina 71, makasih. Ihaswati, makasih. Mus Utama, makasih. Ramdan Tribo, makasih. Araka Dini, makasih. Sukfir Sing, maka 157, makasih. Dan Z3679, makasih. Terima kasih sekali sudah gabung sama kita pagi ini. Tapi yang pesan kami adalah di sini kami di Financial Literacy Corner Radio Kelet ingin mengingatkan bahwa ada kesalahan mendasar yang kita tidak pernah berpikir jangka panjang terhadap uang kita. Yang kita pikir betul kata yang tadi jangka imah saja, ya. Sementara hidup kita harus benar-benar bisa kita siapkan dari awal. Insya Allah dari minggu ke minggu kita bahas ini, masuk pengalaman Bapak akan tete. Ya kalau bisa sih gabung aja ke grup kita ya Kang Indra ya. Grup kita apa Kang Indra? Di apa? Financial Literacy Corner ya. Betul, silakan gabung. Di status juga ada. Mbak ini kurang lama katanya Pak. Oh, Pak, ini diri Galani nih yang pernah masuk sebelumnya usaha apa gitu. Lupa. Oh, I see. Kurang lama. Pernah. Oh, I see. Jadi usahanya ya. Sampai jam 11 katanya. Nanti kita bahas dulu ya Teh Indri di manajemen Kelet gitu ya, gitu. Jadi memang kalau bicara tentang istilahnya apa, financial literacy ini memang sebuah ilmu Kang Ujang. Yeah. Bagi saya ilmu pelajaran yang harus disampaikan, skill yang harus kita kuasai agar kita bisa make better lah in our life gitu. Kenapa? Sejatinya ini harus kita tingkatkan terus. Itu Kang Ujang. Oke, Indra. Iya. Kita sudah nih. Jadi kita makan semur jengkol. Baru ditutup. Mengejak kesel sama Pak Kujang di bisnisnya siaran Ada 3 kali gagal terus. Gagal terus kita kesana ya gitu. Tapi semangatnya terus ngajak, keren. Tapi yang pasti ya sama-sama. Di mana Kang Ujang? Habis maghrib aja Pak. Waduh. Itu gak sampai pagi. Jadi Kang Ujang tuh punya warung sate. Di mana? Ya kita bahas dong di sini. Di mana Kang Ujang? Satenya apa namanya? Nanti saya ditagih Pak Igan lah. Beriklan. Nggak apa-apa. Kan yang punya yang ini Bukan. ini Kang Ujang Pak Igan udah ya belum? Ih, Pak Igan bilang belum katanya gitu. Nanti. Belum usahanya aja. Amin. Nanti saya dipotong buat iklan. Oh, berarti minggu depan sponsornya. Alhamdulillah. Tidak membuka peluangnya mas sponsor. Betul. Semur jengkol juga udah ke pagi ini ya gitu ya gitu. Alhamdulillah ya.